Berdoa selesai. Untuk pembelajaran dulu yang termasuk dalam lingkaran. Ini Bapak tayangkan untuk video pembelajarannya. Di sekitar kita terdapat berbagai bentuk lingkaran seperti roda sepeda, pizza, jam dinding, anjing, uang koin, biang lala, Jalan di sini apa namanya? Sarung burung. Sarang burung. rebana, dan tambun. Itulah tadi benda-benda yang ada di sekeliling kita. Tadi benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita belajar matematika, tapi terlebih dahulu Bapak absen dulu. Barista absen dulu hari ini. Alvino Dinoka, Hadir, Amelia Anugrah, hadir, Asnan, Hadir. Atresia, hadir, Daniel Oki, Hadir. Dina Wiranda, hadir, Tigo Malangara, Hadir. Gloria Angel Wileni, hadir, Indi Junia, hadir, Kesia Bibia Hanopania, hadir, Laurentius Yunas, Muhammad Sufi Azril, Hadir. Mulano Saputra, Hadir. Natasha, hadir, Putri Mutiara Insani, hadir, Resi Permatasari, hadir, Repa Andriani, Repan Pratama. Hadir. Jadi semuanya siswa sudah berhadir. Siapkan buku sama bahan ajar, buku catatan, penggaris, jangka dan sebagainya. Sudah siap? Jadi kita hari ini mempelajari pelajaran lingkaran. Jadi yang pertama dulu, Bapak mau mengajukan pertanyaan. Jadi di sini apa itu lingkaran? Yang lain, apa itu lingkaran? Garis lengkung, apalagi bulatan, kurva melengkung, apalagi benda apa? Pelang. Benda yang menyerupai bulat atau lingkaran bisa. Itu apa itu lingkaran? Jadi kan lingkaran benda bulat, garis melengkung, lingkaran, belum lingkaran bulat atau dan sebagainya. Lalu pertanyaan lagi, benda apa saja di sekitar kelas atau yang di sekitar rumah kalian? Benda-benda yang menyerupai atau yang membentuk lingkaran. Apa? Jam dinding, roda, cincin, Pelong. gelang, anjing baju, apalagi pizza dan sebagainya. Ini misalnya ada roda sepeda motor atau roda dan unsur-unsur itu apa pengertian dari unsur-unsur atau ini unsur-unsur apa? Bagian. Ya, bagian lingkaran atau bagian roda. Apa aja bagian roda? Pelang,
Piringan. Jari-jari. Jari-jari. Ban. Apa lagi? Tromol. Apa lagi? Unsur atau bagian-bagian lingkarannya. Jari-jari sudah. Pelang sudah. Ban sudah. Itu kan dari unsur-unsur lingkaran atau unsur-unsur ban atau bagian-bagian dari lingkaran. Nah, kalau dia mau lebih jelas lagi, nanti Bapak putarkan dulu video pembelajarannya. Jadi sebentar dulu, atau ini dulu kita. Ini kita sama-sama menyebutkan tujuan pembelajaran. Jadi sama-sama kita. 1. Melalui kegiatan video pembelajaran peserta didik dapat mendapat unsur-unsur lingkaran dengan tepat. 2. Melalui kegiatan menanyakan PPT, peserta didik dapat memahami unsur-unsur lingkaran dengan tepat. 3. Melalui penugasan LKPD dan belajar, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Ya, jadi kita di sini Bapak menerangkan dulu apa itu lingkaran dan seterusnya dan unsur-unsurnya. Jadi lihat PPT-nya atau lihat PowerPoint-nya dulu, perhatikan gambar. Ini apa? Jam dinding. Ini kaset. Cincin. Sepeda itu ada apa aja kalau ada di lingkarannya? Ada ban. Di sini ada ban. Jadi ban itu terdiri dari jari-jarinya ada, atau unsur-unsur dari lingkaran ban itu ada jari-jari. Terus yang di tengah ini, kalau di ban sepeda atau sepeda motor itu ada tromol. Tapi kalau di lingkaran itu sebagai apa? Titik pusat. Terus, nah di sini, nah ini unsur-unsur lingkaran. Lalu ada emojinya. Are you ready? Ready. 1, 2, 3, mulai. Pernahkah Anda melihat benda-benda pada slide sebelumnya? Benar. Nah, tentunya kalian sering melihat benda tersebut di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kalian. Ya, tapi berbentuk apa ya? Kamu tahu nggak gambar slide sebelumnya berbentuk apa? Tahu dong, itu kan berbentuk lingkaran. Wah, kamu benar. Kenapa ya benda-benda itu disebut lingkaran? Karena bulat. Sebentar, aku tanya sama guru aja deh. Ini anak-anakku, mengapa benda-benda tersebut disebut sebagai lingkaran? Lingkaran adalah merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang mempunyai jarak sama dari titik tertentu. Jadi ada lingkaran, ada titik pusatnya, lalu jari-jarinya sama melalui titik pusat ke lingkaran. Di sini kita bahas satu-satu. Ini ada ban dan ada kaset CD. Sekarang hampir punah kaset CD itu. Sekarang ini yang mengganti adalah flash disk. Bagaimana ciri-ciri benda dikatakan lingkaran? Bagaimana ciri-ciri benda-benda dikatakan lingkaran? Mari kita bahas unsur-unsur lingkaran. Jadi, nomor 1, unsur-unsur lingkaran. Ini ada lingkaran, lalu ada titik pusat
di tengah lingkaran itu ada titik pusat yang diberi simbol titik O. Ada tanda panah, di situ ada keterangannya. Jadi tanda panah itu menyatakan titik pusat lingkaran. Di lingkaran ada titiknya, itu titik pusat, itu dinamakan titik pusat lingkaran. Terus unsur-unsur lingkaran yang lainnya ada jari-jari dengan simbol R kecil. Jadi jari-jari itu mulai dari titik pusat. Di sini ada keterangannya. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jadi ini yang disebut mulai titik pusat ke lengkungan lingkaran ini yang ada kurva. Jadi kurva ini membentuk lingkaran. Kurva itu kan garis lengkung. Tapi karena tidak putus-putus lalu disebut lingkaran. Misal titik A di lengkungan lingkaran. Hubungkan titik 0, hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik O dan titik A disebut jari-jari lingkaran atau ditulis dengan garis OA. Itu disebut jari-jari lingkaran dengan simbolnya R kecil. Itu jari-jari. Unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Misal ada titik B di lengkungan lingkaran, sini titik B besar. Buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran, misalnya di titik C. Garis BC disebut diameter lingkaran dan garis OB dan garis garis OB dan OC disebut jari-jari. Jadi dari garis O ke B ini adalah jari-jari. Dari O ke C itu sama jari-jari lingkaran. Maka BC ini garis BC itu sama dengan OB ditambah OC. Jadi dengan kata lain, diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau jari-jari ditambah 2 kali jari-jari tambah jari-jari, maka disebut diameter. Di situ panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari atau bisa ditulis diameter sama dengan 2R. Jadi diameter itu disimbolkan dengan D kecil. Maka rumus diameter itu sama dengan 2R atau 2 dikali R. Atau kalau ditulis di papan tulis, diameter sama dengan 2 dikali R, 2R. Atau mencari R, kebalikannya, maka diameter dibagi 2. Itu kebalikan dari mencari jari-jari. Yang pertama titik pusat, yang kedua adalah jari-jari, yang ketiga diameter. Kita teruskan unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Unsur lingkaran yang lainnya adalah busur. Jadi busur lingkaran adalah ini pada gambar di samping garis lengkung AC ini. Garis lengkung AC merupakan busur lingkaran. Busur AC berwarna kuning, ini yang berwarna kuning. Timbulkan warna kuningnya. Busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil. Jadi busur AC yang berwarna kuning itu adalah busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam, jadi busur AC yang berwarna hitam mulai dari titik A terus melalui titik B terus ke titik C, itu adalah busur besar. Lalu di sana jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan busur besar atau kecil, maka yang dimaksud
adalah busur kecil. Terus kita beralih ke unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Jadi di sana busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Bisa di sini nantinya. Itu sama. Misalnya di sini di titik sini misalnya titik D, maka busur lingkarannya disebut titik C D. Karena di sini sembarang lingkaran, sembarang lengkungan. Berikutnya tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Ini dari titik A ke titik C. Garis lurus AC disebut tali busur. Jadi garis lurus AC itu disebut tali busur. Tapi kalau garis lengkung AC itu disebut apa? Disebut apa tadi? Busur. Pernah kan melihat panah? Panah itu kan ada busurnya, ada talinya. Jadi kalau garis AC itu adalah busur lingkaran, terus garis lengkung AC itu busur lingkaran, kalaunya garis lurus AC itu disebut tali busur lingkarannya. Apakah garis lurus BC ini kan diameter tadi. Apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur? Jawabnya ya. Kenapa? Karena BC itu merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran. Karena garis BC menghubungkan titik B ke titik C pada lengkungan lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Jadi garis BC itu bisa disebut diameter dan bisa disebut tali busur. Kita teruskan. Unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah pembereng. Pembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu disebut pembereng lingkaran. Yang ada di gambar itu gambarnya berwarna kuning. Itu disebut pembereng. Jadi yang dibatasi oleh busur AC dengan garis lurus AC itu disebut pembereng lingkaran. Seperti pada busur lingkaran, pembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu pembereng kecil dan pembereng besar. Sama dengan tali busur tadi atau sama dengan busur. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut pembereng kecil. Jika disebutkan pembereng lingkaran saja tanpa disebut besar kecilnya, maka yang dimaksud adalah pembereng kecil atau secara umum pembereng. Kita teruskan, unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan satu busur. Jadi di sini dua jari-jarinya itu apa? Jadi jari-jarinya jari-jari OB dengan OA. Dan busur lingkarannya adalah busur lingkaran AB. Jadi itu disebut juring lingkaran. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, ada juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah AOB disebut juring kecil. Jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan juring besar atau juring kecil, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah apotema. Apa itu yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Di sini nantinya dari titik 0
ke sini nantinya ditarik lurus, nanti ada gambarnya. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Dari titik pusat O, buat garis tegak lurus dengan tali busur AC, misalnya titik D, ini tegak lurusnya. Jadi di sini tegak lurus ini disebut dengan apotema. Jadi garis OD ini disebut garis OD, disebut juga dengan apotema. Terima kasih banyak. Itu untuk tadi ini. Sekarang Bapak bagikan LKPD. Ini bentuk dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang bentuk kelompoknya. Memikirkan kerja kelompok, jadi sama-sama siapa salah satu kelompok menuliskan LKPD-nya. Jadi kerjasama lah setiap kelompok, jangan lihat tuliskan. Jadi salah satu menuliskan LKPD-nya untuk dijawab. Kalau sudah kita akan mengadakan presentasi dari hasil LKPD kelompok. Jadi siapa yang mau maju di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4? Silakan kelompok 3 maju presentasinya. Semua anggota kelompok maju ke muka. Kelompok 3 maju ke muka. Salah satu gambar, siap salah satunya DP-nya. Ambil Bu LKPD-nya, LKPD kelompoknya. Gambar di LKPD itu hasil presentasikan hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian. Gambar lingkaran dengan jarak 2 cm. Di mana yang lain? Siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya. Tuh gambar lingkar. Yang ada di situ dihapus. Bisa dihapus. Apa di bawah? Gambarnya apa lagi di bawah sini? Ini kan sini aja di bawah. Jari-jari lingkaran
diameter. Terus bacakan lagi Putri nomor 2-nya. Nomor 2, hubungkan titik O sebagai pusat lingkaran. Hubungkan titik O sebagai titik pusat lingkaran. Beri nama, ya beri simbol. Medan L pada lingkaran dan hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu ruas garis PR yang disebut garis diameter. Jadi hubungkan dulu titik P dengan titik R, terus hubungkan atau beri abjad P dan R. Titik P, titik R. Lalu tarik garis lurus dari titik P ke titik R. Itu adalah apa namanya titik PR itu diameter. Terus lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4, hubungkan titik R dan Q pada lingkaran dan hubungkan titik pusat lingkaran dengan titik R dan titik Q sehingga membentuk dua garis yaitu OR dan OQ sebagai jari-jari. Itu titik Q. Tuh. Jadi di sana lindung resi. Di sana resi ke sini. Ke sini. Jadi di sana titik OP dengan titik OR dan titik OQ adalah apa? Titik OP, titik OR dan titik OQ itu disebut apa? Jari lingkaran. Teruskan. Lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor 5, tarik garis lurus yang tidak melalui titik pusat sehingga membentuk garis PQ. Tarik garis OS sebagai apoteema. Jadi tarik garis lurus QR atau PQ yang ditarik. Ya, jadi tarik garis QR. Jadi ditarik garis QR tegak lurus. Jadi di sana dihubungkan titik O ke tegak lurusnya. Jadi disimpulkan di sana apa simbol hurufnya? S. Maka itu disebut apa? Disebut apoteema. Sekarang dari hasil presentasi kelompok 3, ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 3? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan Plano. Apa itu PQ? Apa itu PQ? Dijawab. Apa itu PQ bisa? PQ adalah sebagai busur. Busur lingkaran. Nah, jadi PQ itu adalah busur lingkaran. Di apa itu busur? Busur adalah garis lengkung. Terus apa lagi yang bertanya? Presentasi kelompok 3. Ada lagi ya, Daniel? Titik O apa ya, Daniel? Titik pusat lingkaran. Jadi titik O itu adalah sebagai titik pusat lingkaran. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Silakan. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Misalnya Pak, ya, apa itu titik P dan R? titik P dan titik R. Apa jawabnya untuk kelompok 3? L adalah garis diameter. Titik P dan titik R itu adalah diameter lingkaran. Ada pertanyaan
titik OS. Apa yang dimaksud dengan titik OS? Adalah garis apa? Garis apotema. Jadi kalau tidak sudah mempresentasikan LKPD-nya, silakan duduk ke tempatnya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 silakan. Silakan maju semuanya. Kelompok 4 silakan maju. LPD-nya sini. Cuma baca akan ada di slide-nya. Silakan Adria. Untuk nomor 1, O. Kemudian nomor 3 itu ada dengan garis lurus dari P sampai ke R melewati titik pusat disebut diameter. Nomor 4 itu ada jari-jari. Dari O ke F disebut jari-jari, dari O ke Q disebut jari-jari. Jadi di sana untuk nomor 4, di nomor 4 di sana hubungkan titik L dan titik Q. Lalu bukan mulai dari OL dan OQ itu dengan titik Q sehingga membentuk dua garis lurus, yaitu disebut dengan jari-jari lingkaran. Jadi OL dengan OQ itu jari-jari lingkaran. Teruskan Adria nomor 5. Nomor 5 garis lurus dari P ke Q itu disebut tali busur. Dan dari O ke S, garis lurus dari O ke S disebut apotema. Jadi nomor 5 itu perintahnya tali garis lurus yang tidak melalui titik pusat lingkaran. Jadi tali garis lurus melalui titik P ke titik Q itu disebut tali busur lingkaran. Lalu di sana ada suruhannya lagi, tali garis lurus mulai dari titik O tegak lurus ke tali busur, maka membentuk garis yang disebut dengan apotema. Teruskan Atresia, dari gambar di atas dapat ditentukan lagi. Dari gambar di atas dapat ditentukan O sebagai titik pusat, PL sebagai diameter, OP, OM dan OQ sebagai jari-jari, OS sebagai apotema, PQ sebagai busur. Ada yang pertanyaan? Hasil presentasi di kelompok 4. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas semuanya. Kalau sudah jelas, silakan kelompok 4 kembali ke bangku. Pertanyaan yang masih belum paham dari unsur-unsur lingkaran. Jadi mulai dari jadi di sana mulai dari apa unsur-unsur lingkarannya? Unsur-unsur lingkaran tadi mulai dari apa? Mulai selain jari-jari yang ada habis lingkaran itu dibuka apa? Titik pusat. Lalu habis titik pusat apa lagi? Diameter. Kalau diameter itu apa pengertian dari diameter tadi? Pengertian diameter apa? Garis lurus yang melalui titik pusat. Terus habis diameter apa lagi? Jari. Apa pengertian dari jari? Garis lurus yang
garis lengkung lingkaran. Lalu titik pusat, diameter, jari-jari, apa lagi? Busur. Kalau busur apa? Busur. Busur pengertiannya. Pengertian dari busur tadi apa? Dari lengkung yang terletak pada lingkungan lingkaran. Ya, garis lengkung yang terletak pada lingkungan lingkaran dan seterusnya. Jadi di sana sebentar, mudah-mudahan bisa di sini. Nah, ini Bapak ada permainan. Oh, Bapak ada. Oh. Nah, jadi kita teruskan, ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari, ada busur. Terus apa lagi selain busur tadi? Ini busur, kalau ini apa? Jari-jarinya, bukan jari-jari, talinya, tali busur. Tali busur itu apa pengertian dari tali busur? Tali busur, pengertian dari tali busur. Garis lurus yang tidak melalui titik pusat itu dinamakan tali busur. Terus apa lagi? Habis tali busur. Habis tali busur apa lagi? Apotema. Apotema apa tadi pengertian dari apotema? Garis lurus mulai titik pusat ke tali busur, itu dinamakan apotema. Habis apotema apa lagi? Juring. Juring apa juring? Juring lingkaran adalah luas daerah apa? Alam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah yang diatur dalam dua jari-jari tersebut. Ya, juring lingkaran adalah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu tali busur. Jadi itu disebut juring lingkaran. Ada pertanyaan untuk unsur-unsur lingkarannya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini kembali ke tempat semula, bukan per kelompok lagi. Jadi kembali ke tempat semula. Ini kalau sudah presentasi lalu kembali ke tempat semula, lalu Bapak membagikan soal perorangan. Bapak membagikan soal perorangan. Ini jawaban masing-masing. Soalnya ada 3. Jawab. Untuk namanya di bawah, di bawah kerjaannya. Untuk nama soalnya. Silakan kerjakan. Jadi di sana ada gambar jam dengan gambar kaset CD dengan diameternya sudah ada berapa angkanya. Tapi yang dicari di sana adalah diameter. Oh bukan, yang dicari adalah jari-jarinya karena yang diketahui diameter. Silakan kerjakan.
2 diameter 3 jari-jari 4 tali busur 5 busur lingkaran 6 apotema 7 juring 8 pembereng. Jadi kita di sini bermain matematika. Ini tentang busur lingkaran. Di sini ada garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Tunjuk tangan, lalu maju ke muka. Tunjuk yang mana kalau dia dari yang di atas. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Apa? Ayo, apa? Namanya? Apa namanya? Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Apa? Nyaring. Apa? Apa namanya? Busur lingkaran. Terus ini lagi, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Busur dengan tali busur yang di dalamnya apa tadi? Apotema. Pembereng atau juring? Juring atau pembereng? Pembereng. Ini satu jawaban. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang tidak melewati titik pusat. Jari-jari. Jari-jari. Ini lagi, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Diameter. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Titik pusat dengan titik lengkung pada lingkaran. Jari. Terus garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Titik pusat dengan tali busur. Apotema. 4 soal lagi. Titik yang terletak di bagian tengah lingkaran. Titik pusat. Kedudukan titik, tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ayo, apa? Juring. Kalau juring itu diapit oleh 2 jari-jari dan satu busur, itu juring. Tapi kalau ini tempat kedudukan yang berjarak sama, Tali busur. tali busur itu lingkaran berjarak sama. Daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Kalau ini jelas sudah jawabannya. Bukan ada keliling lingkaran yang tidak melewati titik pusat. Jadi hari ini kita berakhir untuk pembelajaran matematika. Materi pokoknya ada lingkaran dan pengenalan lingkarannya adalah unsur-unsur lingkaran. Jadi refleksi untuk hari ini, setiap anggota atau setiap kelompok, setiap anggota kelompok bekerja sama dan disiplin dengan mengerjakan tugasnya masing-masing sampai ke uraiannya. Maka di sini Bapak menutup pembelajaran dengan mengucapkan atau doa dulu.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.